pembunuhan tahun 65-66 itu ormas kan? Ya. Di Jawa Timur tahu nggak nama ormasnya? Apa? Yang motong-motong, yang menyembelih-nyembelih orang. Nama ormas yang jadi mitra tentara untuk memburu sisa-sisa PKI di Jawa Timur. Oh iya, iya, iya. Ormas keagamaan. Nggak usah disebut, Bang. Iya. Ya. Dan ketua ormas keagamaan ini zaman itu sudah jadi pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Pepatah ini pantas disematkan buat kader-kader yang hari ini sudah mulai berani muncul ke permukaan. Berbagai macam cara yang mereka lakukan, baik melalui suara-suara media sosial maupun gerakan-gerakan politik yang ingin mereka bangkit kembali. Mereka mulai menyindir-nyindir ormas yang selama ini secara tegas menolak Partai Komunis di Indonesia. Cek aja siapa ketua umum ormas itu di tahun itu, sudah jadi pahlawan nasional belum? Maka sahabatku, khususnya para santri, perlu kalian ketahui bahwa merekalah yang memulai. Kita pernah dengar cerita di saat sahabat-sahabat kita Banser dibantai habis oleh mereka. Mereka menginginkan Indonesia menjadi negara komunis, negara anti Tuhan, negara yang tidak percaya lagi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka bereaksi, kemudian dibalas oleh para kiai, oleh para santri. Kenapa para santri, para kiai membalasnya? Jika tidak, maka sampai hari ini mungkin tidak ada lagi yang namanya pesantren. Tidak ada lagi yang namanya santri. Maka para santri, para kiai sebenarnya mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kemanusiaan. Mereka hanya membela diri, mereka hanya pasif, bertahan, tidak menyerang. Ada kader mereka yang mencoba menggugah mengapa ormas yang dulu bersama tentara membantai mereka. Ketuanya dapat gelar pahlawan. Mereka sudah mulai memberanikan diri dengan menulis buku, bangga menjadi anak PKI. Mereka melakukan gerakan-gerakan sosial yang pada ujungnya mereka ingin membodohi, ingin mempengaruhi masyarakat Indonesia seolah-olah mereka adalah korban. Mereka yang memulai. Mereka masih kecil saja sudah berani. Bagaimana jika mereka menjadi mayoritas? Mungkin nama kita, nama kiai-kiai kita, nama santri, nama pesantren terhapus di bumi Nusantara ini. Maka sahabatku, khususnya para santri yang kami banggakan, ayo kita baca sejarah. Bagaimana guru-guru kita mempertahankan Indonesia. Bagaimana guru-guru kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, mereka nggak rebutan SK. Para pejuang Hizbullah dulu, kalau mereka ikutan rebutan SK, mungkin hari ini semua berbayar. Tetapi para pejuang Islam saat itu, setelah memerdekakan Indonesia, mereka kembali ke pesantren masing-masing. Mereka kembali mengajarkan agama. Karena pada prinsipnya santri itu ya, yang penting tidak diganggu. Kita tinggal di Indonesia, yang penting ibadah nyaman, ya, hidup tentrem, damai. Tidak perlu santri itu rebutan-rebutan. Maka jangan heran kalau hari ini sedikit sekali alumni pesantren yang secara ekonomi menengah ke atas.
Karena pada prinsipnya mereka ini yang penting tenang beribadah. Setelah Indonesia merdeka, yang lain rebutan hunima, santri kembali ke pesantren ngaji. Makanya hari ini jangan heran kalau orang-orang di pesantren secara ekonomi masih menengah ke bawah. Walaupun ada sebagiannya alumni pesantren yang hari ini sudah menjadi tokoh besar. Itu ada, tapi mayoritas santri hari ini berada di akar rumput, menengah ke bawah secara ekonomi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melawan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak cucu mereka ini yang ingin kembali bangkit di bumi pertiwi ini. Kita tolak, kita sadarkan mereka. Kalau dulu kita reaksionis menghadapi mereka karena korban sudah berjatuhan, hari ini tidak perlu seperti itu, sobat. Selama mereka masih teriak-teriak di medsos, ya kita lawan di medsos pula. Tapi kalau mereka sudah melakukan tindakan-tindakan, ya kita harus bertindak juga. Kita tidak boleh tinggal diam, bahwa kita juga memiliki hak tinggal dan hidup nyaman di bumi pertiwi ini. Bumi pertiwi ini didirikan berdarah-darah, didirikan dengan derayan air mata. Maka mari kita jaga agar bumi pertiwi ini tetap menjadi tempat bagi siapapun selama mereka siap hidup berdampingan, siap berdamai, siap menjaga persatuan di tempat yang sangat subur ini. Kita semua berdoa, mudah-mudahan Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.